Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair. Baik. Ini di buku no halaman 39. Coba ismul maf'ul. Ismul maf'ul tuh muf'il min mu'man muslim muslam tofi mustafa muzaki muzakka. Pokoknya kalau mazid muhtarim muhtaram karim mukarram fa'il maf'ul maf'ul. Ini isim fa'il itu adalah kata sifat yang aktif namanya. Kalau ismul maf'ul kata sifat yang pasif, bahasa Indonesia kata sifat yang mengajar. Kata benda yang dipasifkan, bahasa Indonesia nggak mengenal itu. Pasti yang dipasifkan bahasa Indonesia itu kata kerja. Kalau bahasa Arab yang pasif bisa kata kerja, bisa kata benda atau sifat. Ya, kata kutiba, dia telah menulis, dia telah ditulis. Nah sekarang dia penulis katib. Jadi sebetulnya isim majhul itu adalah isim maf'ul. Isim majhul adalah isim maf'ul. Sedangkan ismul fa'il adalah isim aktif. Ya, makul diakali, mafhum dipahami, maklum dimaklumi, ditanya. Baik, sekarang kita ke ismul maf'ul, isim pasif. Ada pula kata sifat yang disebut ismul maf'ul, isim fa'il, baca dan pahami contoh berikut. Jadi singkatnya ismul fa'il adalah isim aktif, ismul maf'ul isim pasif. Maktub isim maf'ul isim pasif sama dengan istilahnya fi'il maklum, fi'il majhul, fi'il maklum, cuman istilah sorof ismul maf'ul ismul fa'il, sedangkan fi'il maklum, fi'il majhul. Nah ini beda nama tapi sebetulnya pasif juga. Baik, coba. Baik, siapa yang aja? Maktubun fil masohib wa fis sudur. Al-Qur'anu makru'an bil masbu'u bil azan. Al-ayatul Qur'aniyati maf'ulatun ilaina nakran mutawatirun. Ya, coba Indonesia kan? Quran tertulis dalam iman, dihafal dalam hati, dibaca dengan lisan dan didengar melalui telinga. Ayat Quran itu atau disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu teratur, berurut, runtut gitu. Dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in. Nah itu berurut, beraturan, berurut-urut. Jadi Quran ditulis dalam berbagai lembaran-lembaran, ya, dijaga, dihafal dalam hati, dibaca dengan lisan dan didengar telinga. Ayat-ayat Quran itu disampaikan atau sampai kepada kita secara teratur. Maktub dari kataba, fuz dari hafazo, makruh dari qira'a, masmu' sami'an, naqala. Nah ini isim fi'il 3 huruf. Baik, yang B munazzal. Nah, jadi cara bacanya harus juga pakai penalaran, tidak mungkin munazzil kan? Pentingnya di sini juga pemaknaan ya. Gundul itu jadi pemaknaan. Jadi kalamullah yang diturunkan, bukan yang menurunkan kan? Muta'abbad yang diibadati, yang dibuka, yang diawali, mukhtatamah diakhiri. Cara membaca itu nanti harus juga dengan nalar gitu. Baik, coba siapa yang baca? Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu kalamullahil mutanazzalu ala Muhammadin al-muta'abbadan tilawatihi as-salatu muftatahamatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim du'aul mazlumi mustajabun. Ya, jadi Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada orang yang dipuji.
Berarti Nabi Muhammad yang dianggap ibadah membacanya. Sholat adalah dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya, doa orang yang dizolimi saja. Terus dari contoh-contoh di atas Anda dapat membandingkan maf'ul isim fa'il yang telah dipelajari dalam Darus 23 sebagai berikut. Terus the next rumus kalau 3 fa'il maf'ul gitu ya. Isim fa'il muf'il. Mu kasrokan sebelum fa'il. Sedangkan isim maf'ul muf'a. Mana pasif di atau bermakna aktif ya. Jadi isim fa'il adalah isim aktif. Penulis, pembaca, pemain, pengajar. Tapi kalau ismul maf'ul, sesuatu yang ditulis, sesuatu yang dikirim, sesuatu yang diutus. Nah itu, sesuatu yang boleh. Yang katanya bahasa kita sering termaktub. Tertulis di Lauh Mahfuz. Baik, nah sekarang coba baca selanjutnya di bawah. Hadza kitabun anzalnahu mubarak. Eh, Musaddiqul ladzi baina yaday walitun jiro ummal qura wa man haulaha Allahu. Asalnya begini, mubarakun musaddikun, itu sifat semua. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadanya penuh keberkahan, membenarkan kitab yang ada di hadapannya. Litung ziro. Tung zironya kepada siapa itu? Kepada kamu, kepada Nabi Muhammad. Tung ziro agar memberikan peringatan masyarakat Mekah dan sekitarnya. Ummul Qura itu gelar dari Mekah, Ibu. Aulaha, titik sampai situ. Walladzina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir itu mereka mengimani kitab ini wahum ala sholatihim yuhafidun, dan mereka memelihara sholat mereka. Al-An'am ayat 92. Kalau mau diteliti, ada kitabun, mana mubtadanya? Ada. Kitabun. Mubarakun sebagai sifat mengikuti kitab. Kitabun mubarakun, kan kitab yang gitu kan, yang diberkahi dan membenarkan. Nah, gitu. Sifatnya ada 2. Satu mubarak, yang kedua musaddiq. Ya kan? Ingat, kalau naat itu sifat harus sama jenisnya sama, bunyinya sama, nakiroh ma'rifah itu harus sama. Asalnya kan kitabun mubarakun musaddiq. Tapi mubarak isim maf'ul, musaddiq isim fa'il itu. Betul, ya bisa saja kan. Kalau mubarak yang diberkati, kalau musaddiq kan membenarkan, ya kan? Nah, jadi Ya, sorofnya betul, mubarak ismul maf'ul, sedangkan musaddiq isim fa'il. Tetapi yang dipertanyakan bukan nahunya, bukan sorofnya, kita tanyakan nahunya, ya, kedudukannya. Hadza mubtada, kitabun khobarnya, sifati oleh, ya kan, disifati. Sifatnya ada di 2, mubarak sama musaddiq. Nah, ada dalam bahasa itu kalau menyebut nama tempat bukan berarti tempatnya, tapi warganya yang dimaksud, Ibu. Yu'minuna, khobarnya. Khobar itu dari orang-orang. Yu'minuna bihi kepada Quran. Wahum ma'ala salatihim yuhafidun. Asalnya wahum yuhafiduna ala salatihim. Mereka selalu memelihara sholat mereka. Hum mubtada, subjek. Yuhafidun adalah khobarnya. Itu kalau mau diteliti. Baik, teruskan. Fa'ija'at ma'nantum fa'aqimus shalah. Innas sholata
kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Baik, maukut artinya yang ditentukan waktunya. Dari kata-kata wakat. Itma'anna yatma'innu. Itma'nantum, tenang artinya. Mutmainnah. Apabila kalian telah tenang, dirikanlah sholat. Karena sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya, gitu. Maukut, kewajiban yang ditentukan waktu. Dari kata-kata wakota. Wakota yakitu maukut. Maukut dengan mu'akot sama. Ya, mu'akotan fakot. Kalau Mu'akot. mikot Batas. Baik. Wab'asu maqaman mahmudan. Tempat yang terpuji. Mahmud. Berikanlah kepadanya suatu tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Maulid ismul makan atau ismul tempat atau ismul zaman. Maulid ismul maf'ul. Bulan maulid, bukan bulan maulud. Bulan maulid, bulan waktu lahirnya Nabi. Coba. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau beragama Majusi. Yuhawid menjadikan Yahudi, Yunasir menjadikan Nasrani, Yumajis Majusi. itu agama yang ada di Iran, di daerah Persia, orang-orang yang menyembah api. Ada Yumajis. Baik. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa merupakan ibadah. Tasbihu tasbih. Diamnya tasbih. Amalnya mudha'af, dilipat gandakan. Mudha'afun. Du'auhu mustajab apa mustajib? Mustajab. Kalau mustajib berarti yang dimintai jawaban. Mustajib. Allah itu mustajib. Maghfur, diampuni. Baik. Mudha'af, dilipat gandakan. Mustajab, diijabah. Maghfur, diampuni. Nah, kemudian ada ucapan-ucapan Idun Mubarak, berarti hari raya yang diberikan keberkahan. Kullu amin wa antum bi khair wa antum fi sihah wa afiyah. Biasa itu ucapan-ucapan. Terus ada kata-kata dalam haji, misalnya hajjun mabrur, semoga hajinya diterima. Mabrur itu artinya diberikan kebaikan, diterima. Wa dzanbun maghfur, semoga dosanya terampuni. Wasa'yun mashkur, disyukuri. Sayin, jadi sesuatu yang baru. Mabruk, artinya sama dengan mubarak. Mabruk ya akhi, semoga diberkahi oleh Allah maksudnya. Barakallahu fiik. Cuman istilah di kita jadi ada alfu mabruk. Enggak, sebetulnya alfu barokah. Mudah-mudahan mendapat keberkahan yang banyak. Artinya alf itu kan banyak. Mestinya alfu barokah, jangan alfu mabruk. Alfu barokatin. Ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan yang banyak. Itu maknanya. Alfu mabruk itu. Ya, orang pulang haji. Hajjun mabrur, mudah-mudahan hajinya menjadi haji mabrur. Dan dosanya diampuni. Wasya'yun mashkur. Sa'inya juga menjadi sya'i yang diberkati oleh Allah. Terus wa usahanya tidak merugi. Tabur itu artinya merugi. Sa'yan mashkuro wa tijaratan lan tabur. Jadi ini doa kepada orang yang pulang haji. Ya, ini ucapan-ucapan hajjun mabrur wa dzambun maghfur wa sa'yun mashkur. Baik. Ayat yang isim tabdil halaman 51, Pak. Bentuk-bentuk kalau ditanya apa yang disebut isim tabdil? Isim tabdil adalah isim sifat yang maknanya lebih. Lebihnya bisa paling, bisa lebih, komparatif, bisa superlatif. Jadi yang makna lebih itu besar, lebih besar, terbesar. Bandingan komparatif, superlatif.
Tapi kalau yang definitif, yang biasa, bagus, lebih bagus, terbagus. Nah, isim tafdil ini semuanya dari 3 huruf. Tidak ada yang dari 4. Artinya 3 huruf. Mudaris, lebih guru. Nggak bisa. Muhtarim. Nah, nggak bisa. Nah, bagaimana nanti? Nanti bahasa Arab itu meminjam kata juga. Lebih banyak kemuliaannya, lebih banyak panasnya, lebih banyak. Nah, boleh nanti. Baik, coba yang biasa dulu. Syarif, mulia. Kalau lebih mulia, akrom, rohim, arham. Kan bagus. Ahsan. Kalau komparatif biasanya diikuti oleh min. Kalau super, tidak. Kalau super itu tidak diikuti, langsung saja asyraful anbiya itu pasti super. Sanul kalami kalamullah, afdolul zikri, zikir yang paling afdol, super tuh. Akramun nas, super tuh. Kalau super langsung ke benda. Cip. Coba hasanun baik, fadil mulia, utama, wasih kotor, goni goniyun kayak lun lebih mudah, kolil Sedikit. aqallu Lebih sedikit. coba Masjid Istiqlal lebih besar dari Masjid Atin misalnya. Baru min Masjid Atin. atin. Iya, coba masjid terbesar di Indonesia, Barul Masajid. Ya, akmalun nasi kan langsung gitu. Asyraful anbiya'i wassalatu wassalam la asyrafil anbiya wal mursalin. Salawat dan salam semoga diberikan kepada nabi dan utusan yang paling mulia. Nah, coba contoh. Ahmad syarifun, si Ahmad itu mulia. Wa akhuhu rohim, sedangkan saudaranya itu pengasih. Sekarang lebih coba. Ibu itu memiliki kasih sayang daripada ayah. Al-ummu arhamu minal ab. Itu lebih memiliki rasa kasih sayang dibanding dengan ayah. Ala asyrafil anbiya, kepada nabi yang paling. Nabi yang paling. Pokoknya yang kolam ketiga itu superlatif, paling ter semua itu. Kalau yang pertama biasa, isim-isim biasa. Ibu itu memiliki kasih sayang. Nenek itu mulia. Ilmu itu lebih mulia, lebih utama dari harta. Firman terbaik adalah firman Allah. Ahsanul kalam, kalamullah. Firman terindah, terbaik adalah firman Allah. Hada soal sahlun. Soal ini gampang. Wahadil ijabah so'bah. Jawaban ini sulit. Huwa agna min akhihi golban. Golbannya hati itu. Ya, kolban jadi apa kedudukan i'rabnya? Siapa yang tahu? Tamyiz, pembeda kan? Kalau maf'ul kan objek, saya baca buku. Dia lebih kaya dari saudaranya hatinya. Nah, itu namanya tamyiz. Baik. Al-Arabiyatu ashalu minas siniyah. Bahasa Arab lebih gampang dari bahasa Cina. Afdalu dzikri dzikrullah. Zikir yang paling utama adalah zikir kepada Allah. Afdalu syahri syahrul Ramadan. Allahumma rzuqna ilman nafian wa qalban dzakira. Ilman yang bermanfaat, yang berzikir. Bila duna Indonesia ausa'u min Malaysia. Ausa'u itu lebih luas. Ausa'u lebih luas. Agnan nas, manusia yang paling kaya adalah yang puas hatinya. Qani artinya puas. Qani istilah bahasa tasawufnya qaniul qalbi. Cukup, betul. Qani itu artinya merasa cukup, merasa puas hatinya. Qanaah. Baik, coba halaman selanjutnya. Nah, itu baca coba. Sifat dalam bahasa Arab termasuk isim atau kata benda. Sifat dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Arab mengenal tingkatan. Kita mengetahui seperti dalam bahasa Indonesia, sifat atau biasa, komparatif atau lebih, dan superlatif paling atau ter.
Contoh, buku ini bagus. Buku itu lebih bagus. Tapi buku ini terbagus atau paling bagus. Ya. Dalam bahasa Arab ada sifat seperti di atas. Sifat atau biasa. Sifat yang bermakna lebih artinya komparatif. Dan sifat yang bermakna paling atau superlatif. Sifat semacam ini atau komparatif superlatif disebut isim tabdil. Isim tabdil adalah sifat yang menunjukkan bandingan yang bermakna lebih atau komparatif antara suatu sifat dengan yang lainnya, atau yang menunjukkan makna paling atau atau superlatif. Isim tabdil ini baik yang komparatif maupun yang superlatif sama polanya, yaitu af'alu. Pola ini baik untuk muzakkar atau laki-laki ataupun muannas atau wanita, sama. Untuk membedakan antara keduanya bisa dilihat susunannya. Pola isim tabdil adalah af'alu dan fu'la. Pola fu'la hanya digunakan untuk mu'annas dalam struktur adjektif atau sifat. Dalam bahasa Arab ada dua kata isim tabdil yang tidak mengikuti pola af'al atau syara atau yaitu syarrun dan khairun. Wa khairun. Syarrun wa khairun. Lebih baik dan lebih buruk. Atau terbaik dan terburuk. Ya, hanya dua kata. Dalam bahasa Arab hanya ada dua kata. Syarrun nas itu berarti asyarruna. As-salatu khairun. Itu lebih, tidak ahyar. Jadi hanya dua kata. Khairun dan syarrun, tidak menganut. Nah, ada nama orang Pak Akhyar. Apa itu? Akhyar itu jamak dari khair, Pak. Masjid Al-Akhyar berarti masjid orang-orang yang baik gitu. Bukan ahyar tapi akhyar gitu ya. Ada sampai sini. Jadi isim tabdil itu baik yang komparatif maupun superlatif sama bentuknya. Cuma yang membedakan susunan. Susunannya nanti membedakan lebih atau Allahu a'lam bis-shawab. Itu saya artinya paling tahu. Allah paling tahu. Allahu a'lam. Allah paling tahu. Allahu a'lam bis-shawab. Allah tahu tentang kebenaran. Baik. Ustaz mau tanya, dalam bahasa Arab ada dua kata isim tabdil yang tidak mengikuti pola af'alu, yaitu syar wa khair, lebih baik dan lebih buruk. Nah, posisi syar dan khair itu posisinya di mana digunakannya, Ustaz? Harus lihat kalimat, Pak. Lihat kedudukan dalam kalimat, Pak. Apakah kejahatan, apa paling misalnya. Itu harus melihat kalimat. Misalnya, min syarril waswasil khannas. Di situ bukan tabdil. Dalam ayat Quran, qul a'udzu birabbin nas min syarril waswas. Di situ bukan tabdil, biasa saja. Kejahatan di situ. Makanya harus lihat susunan, Pak. Coba. Syarrun nasi tola umruhu wa sa'a amaluhu. Nah, di situ tabdil. Paling terjelek adalah panjang umur, jelek amal. Khairul amali. Masalan as-saumu. Jadi superlatif, Pak. Jadi kita menentukan superlatif atau komparatif atau bukan harus dalam kalimat. Tidak bisa sendiri. As-salatu khairum minan naum walal akhiratu khairum wa abqa. Coba dalam surat Wal-Adiyat, coba. Innal insana innahu ala dzalika wa innahu lihubbil khairi. Hubbul khair. Cinta kebaikan, Pak. Hubbul khair itu di situ dunia, Ibu, materi artinya. Ini disebut dalam bahasa khair. Intaroka khairon al-wasiyah. Meninggalkan harta khairon. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Khairon di situ artinya kebaikan. Khair dan syar, asyarru wal khairu, kebaikan dan keburukan. Misalnya wa nabluukum fisyarri wal khair di surat Muhammad. Kami memberikan cobaan kepada kalian dengan keburukan dan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan
sebagai uji coba. Balas. Ya. Sekarang yang pula tadi mana yang pula itu? Apa bedanya pula dan af'al? Kalau af'al itu untuk menyifati laki-laki. Pada isim tabdil af'al dan pola hanya digunakan untuk mu'annas dalam struktur ejektif sifat. Coba tabligh akbar, coba bunyikan coba. Tablighun baru. akbaru kan? Rumah yang paling besar, baitun Baru. Kalau susunannya kita ejektifkan, misalnya peranan yang paling besar, daurun akbaru, gitu kan? Susunan ejektif, ya af'alu dan pula. Kalau af'alu untuk laki-laki, kalau pula untuk perempuan. Coba contoh di bawah coba. Yang ada isim tabdilnya, baris ketiga coba. Mas syafa'atun Kubro. Syafaat yang paling Besar. asma husna, nama-nama Baik. al hayatud dunya, kehidupan terdekat, al qalqalatul kubro, Sekolah paling besar. al yadul ulya khairun min al yadis sufla, tangan yang paling tinggi, yang paling sebetulnya yang paling atwalu, lebih panjang kan? Suratul Baqarah atwal min surati Ali Imran. Baik, saya coba baca hadis Nabi. Ya, ini hadis Nabi sangat panjang. Coba yang nomor 5. Siapa siap baca? Nomor 5. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadisi kitabullah kalimatut taqwa Wa khairul millatu Ibrahim. wa khairul milali millatu Ibrahim wa asanus sunani sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asanul hadisi zikrullah wa asanu qasosi hadzal kitab wa khairul umur wa qibuha wa sarrul umur muhdatsatuha wa asanul huda Anbiya. matubi'a wa syarru amal qalb wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Coba mufradat yang sulit apa? Ausak itu lebih kuat. Auro, urwah. Urwah itu ada pakaian. Al-ura pakaian. Milatun milah. Ibu milah itu agama artinya. Milah itu sama dengan din ya? Betul. Milah sama dengan din. Baik. Sufla rendah. Ya, asfala safilin. Paling rendah. Sunnatun kebiasaan, tradisi. Al-hadis artinya pembicaraan. Al-qasas cerita. Qasas kisah sama. Awakib artinya akibat, nilai. Khairul umur awakibiha. Sebaik-baiknya urusan adalah nilainya. Nilainya baik apa buruk. Muhdasat sesuatu yang diada-adakan. Tidak ada dalam syariat diada-adakan. Misalnya yang disebut muhdasah misalnya. Di Indonesia itu dikatakan oleh orang-orang yang tidak dengan maulid. Maulid itu muhdasah. Sama dengan bid'ah ya Ustaz. Betul, muhdasah itu sama dengan bid'ah. Artinya yang tidak ada dalam syariat diadakan. Nah, itu namanya bid'ah. Sama dengan muhdasah. Biasanya yang disebut bid'ah muhdasah itu dalam hal-hal ibadah. Misalnya tahlil. Itu muhdasah. Tapi kan nanti ada istihsan Ibu dalam usul fikih itu. Artinya kalau dianggap baik, tidak membuat musyrik, misalnya tidak membuat sesat, maka kata fikih dibolehkan. Misalnya maulid kan dibolehkan oleh ulama-ulama gitu karena tidak membuat aib, tidak membuat orang jadi misalnya musyrik. Baik, coba sekarang Indonesiakan. Firman perkataan terbaik adalah kitab Allah. Pakaian yang paling kuat adalah kata-kata takwa, kalimatut takwa. Agama terbaik adalah agama Ibrahim. Terbaik adalah tradisi Muhammad SAW. Perkataan terbaik adalah mengingat Allah. Ahsanul hadis, zikrullah.
Dongeng terbaik, cerita terbaik adalah kitab Quran. Paling baik adalah nilainya. Sejelek-jeleknya urusan adalah yang diada-adakan. Petunjuk terbaik adalah petunjuk para nabi, bimbingan. Kesesatan paling besar adalah kesesatan setelah dapat petunjuk. Ilmu terbaik adalah ilmu yang dimanfaatkan atau yang bermanfaat. Manfaat yang memberi manfaat. Ilmu terbaik adalah ilmu yang memberi manfaat kehidupan. Wa khairul huda mattubi. Petunjuk terbaik adalah petunjuk yang diikuti, yang ditaati. Al-ama itu buta, Ibu. Sejelek-jeleknya buta adalah buta hati. Syarrul ama, al-ama itu kebutaan, Ibu. Kalau a'ma orangnya, ya, al-ama itu artinya kebutaan, kata benda. Masdar. Syarrul ama, amal qalbi. Kalau supla. Itu satu hadis. Kalau yang lainnya kan bukan yang lainnya. Kalau ini hadis. Itu termaktub di kitab Nahjul Balaghah. Kalau Ustadz, kalau ini kan diterjemahinnya Ahsanul Huda itu kan petunjuk terbaik. Kalau kita artiin sebaik-baiknya petunjuk, boleh gak tuh Ustadz? Boleh. Petunjuk memang bahasa gaul, bahasa sehari-hari. Tapi kalau yang paling itu standar bahasa Indonesia. Tapi kalau terbaik biasanya bahasa formal. Oke, malas ya. Kita tutup udah. Baik, Kompol. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah,